Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani di KPP Jemaat Galangan yang Aben Base, Selasa 25 April 2023. Sebelum kita bersama-sama akan menunaikan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami dalam istirahat kami. Tuhan melindungi kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami boleh menikmati udara, kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi nasihat Tuhan melalui firman Tuhan. Dan biarlah di dalamnya kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari 2 ayat. Yang pertama terambil dari 2 Korintus 4 ayat 17 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Dan firman yang kedua terambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Sabarlah dalam Kesesakan. Ada sangat banyak orang yang tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi atas hidupnya. Saat dalam masalah, seringkali kita berpikir bahwa di sana tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa diharapkan, semuanya gelap dan buntu. Ada sangat banyak orang yang salah memberi respon saat kita menghadapi masalah. Respon yang salah seringkali mengakibatkan reaksi dan sikap yang salah. Kita akan berusaha mencari jalan keluar dari masalah dengan cara kita sendiri, tidak peduli apakah cara yang kita gunakan itu benar atau salah, merugikan orang lain atau tidak, atau apakah cara tersebut bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Kita mulai menjalani hidup dengan cara dan kekuatan kita sendiri, dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika permasalahan atau pergumulan itu semakin berat, semakin memburuk oleh karena tingkah kita, maka kita akan mulai menyalahkan Tuhan. Sehingga seringkali kita berpikir, di manakah Tuhan? Mengapa Dia tinggal diam dan tidak menolong saya? Apakah ada Tuhan? Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Sabarlah dalam kesesakan. Pada saat itu jemaat di Roma menghadapi tekanan yang berat. Mereka mengalami aniaya. Bahkan keadaan Rasul Paulus sangat memprihatinkan. Dia tidak hanya ditolak, tetapi juga dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Namun Rasul Paulus menjalani semuanya itu dengan sabar. Semuanya dapat dijalani dengan ucapan syukur. Rasul Paulus memiliki pengharapan bahwa telah disediakan
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Apakah yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang ada dalam masalah, kesulitan, tantangan, atau beban hidup, kita tidak bersungut-sungut atau mengeluh, namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa. Bertekunlah dalam doa, carilah wajah Tuhan, sehingga kita akan beroleh kekuatan, sehingga kita tidak akan mudah jatuh dan putus asa serta lari dari masalah. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Dalam Mazmur 25 ayat 3a, Daud berkata, "Semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapat malu." Orang yang sabar menantikan Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, baik atau buruk keadaannya, suka atau duka, susah atau senang. Dengan iman kita percaya bahwa segala perkara dapat kita atasi dan lalui karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Itulah sebabnya firman-Nya mengajar kita untuk tetap bersuka cita karena ada pengharapan di dalam Tuhan, sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita senantiasa ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Sungguh kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh melalui firman-Mu kembali kami diingatkan untuk kami selalu bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Di saat Tuhan mengizinkan kami bergumul, mengalami kesesakan, kesulitan, dan beban hidup, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dan mempercayakan permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan tidak bersungut-sungut serta mengeluh, sebab kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya ada di dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan kembali melanjutkan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Sebelumnya kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun, membimbing kami, memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan kami dengan baik. Sehingga dimanapun kami boleh bekerja, dimanapun anak-anak menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan orang-orang di sekitar kami, di mana mereka mengalami kekurangan, kemiskinan, mereka mengalami kesedihan, kedukaan, mereka mengalami keputusasaan, kekhawatiran Tuhan. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menolong mereka melalui keberadaan anak-anak Tuhan di sekitar mereka.
sehingga sungguh Tuhan mereka juga dipulihkan, mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bawa semua keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati di mana mereka melakukan segenap juga tugas dan tanggung jawab mereka hari ini. Dan biarlah Tuhan kuasa darah Yesus Kristus menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami, dan senantiasa kami mau hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa setia akan kehidupan kami, dan Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Haleluya. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. Shalom.